Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025, kita datang ke LLDT wilayah 4 yang membawahi Provinsi Jawa Barat dan Banten. Nah, ini kedatangan kita tentu ada sesuatu yang memang patut diduga ya, terjadi praktik-praktik yang tidak sesuai prosedural sebagaimana diamanatkan undang-undang. Ini terkait perguruan tinggi. Teman-teman, apa yang mau ditanya? Monggo. Abang berarti abang sini sebagai mewakili siapa, Bang? Baik, tentu kita dalam hal lapor-melapor sebagai kewenangan dan kewajiban kita sebagai warga negara, ini namanya legal standing ya, Mas, teman-teman media. Saya datang, ini teman-teman tadi udah pada duluan pulang ya ke Jakarta dari IPAR, Ikatan Pers Anti Rasuah dengan Media Nasional Obor Keadilan. Kira-kira begitu, Mas. Ya, mungkin siapa yang dilaporkan terkait apa? Nah, ya, jadi apa yang dilaporkan? Kebetulan ini wilayah Jawa Barat dan Banten DT-nya ini, LLDT-nya ini, bahwa telah begini ya teman-teman, kita di sini bukan bernarasi, bukan beropini, tetapi berdasarkan aturan dan amanat undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, bahwa telah kita dapati adanya praktik-praktik mafia pendidikan. Terjadi praktik-praktik non-prosedural. Diduga malpraktek bahwasanya seseorang atau beberapa orang patut diduga mahasiswa telah menjadi korban menurut undang-undang tadi, memperoleh ijazah tanpa melalui prosedur-prosedur riwayat akademik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tadi. Itu judulnya. Telah terjadi praktik mafia pendidikan. Jadi yang kita laporkan di sini adalah universitasnya, perguruan tingginya, teman-teman. Tentu di wilayah Provinsi Jawa Barat, Banten. Sebagaimana kewenangan daripada LLDT 4 wilayah Jawa Barat dan Banten ini. Mungkin praktek yang dimaksud itu seperti apa, Bang? Mungkin gimana? Misalnya kalau mendapat ijazah, kok bisa dia dapat ijazah seperti itu, Bang? Baik, di pasal 46 dijelaskan ya bahwa ijazah diperoleh oleh seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ketika telah melewati semua tahapan-tahapan itu tadi, dan LLDT mencatat riwayat, data, fakta-fakta dari mahasiswa tadi, mulai dari proses pendaftaran hingga pelulusan, dan diserterimakanlah ijazah tadi. Ternyata fakta-fakta yang kita dapati, ini kebetulan nama kampusnya saya sebut aja ya, yang kita laporkan ini ya. Yang kita laporkan ini mengacu kepada amanat undang-undang yang saya sebutkan tadi, adalah STIHP Pelopor Bangsa yang berada di Kota Depok. Nah, praktiknya itu tadi berdasarkan pengakuan dari beberapa, menurut undang-undang tadi itu kan korban. Bagaimana tidak korban, ijazahnya diberikan, tapi tahapan-tahapan akademik tadi tidak dilalui. Itu praktiknya. Artinya ada dugaan malpraktik dan jual beli, diduga ada jual beli ijazah. Itu, Mas. Artinya para korban ini juga sebenarnya tidak mendapatkan ilmu yang seharusnya mereka dapatkan ya, Bang? Nah, kalau soal itu, ilmu ini kan bisa didapatkan dari mana-mana. Tapi ilmu yang diamanatkan sebagaimana proses, makanya ada undang-undang. Penyelenggaraan pendidikan tinggi itu diatur semua. Ini yang tidak dilakukan oleh STIHP, kepanjangannya Sekolah Tinggi Hukum Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Politik Pelopor Bangsa. Ini yang tidak dilakukan menurut undang-undang ya, bukan menurut saya. Sehingga kekhawatiran Mas tadi, ilmu yang akan didapatkan secara akademik yang benar tidak terselenggara, tapi hanya memiliki secarik kertas bernama ijazah dan secarik kertas lagi transkrip nilai. Seminar proposal tidak ada. Yudisiumnya tidak ada. Skripsi tidak ada. Tapi ada STTB, ijazah ya. Kalau tingkat ini kan ijazahnya dapat. Kalau di dalam undang-undang itu semua harus dilakukan, diselenggarakan. Baru mahasiswa itu dinyatakan lulus setelah sidang yudisium,
dan melalui tahapan-tahapan seminar, proposal, skripsi dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak dilakukan. Berarti mengetahui juga nggak Bang background kampusnya seperti akreditasinya, beberapa ada korban yang di sana legalitas juga. legalitas kampus ini Iya, seperti kapan apa, kampus Bang? itu berdiri, mungkin Abang mengetahui juga Mengetahuinya. korban-korban yang diduga jual beli ijazah lah gitu Bang. Baik, ya ini pertanyaan sangat mendasar juga ya. Tentu yang saya sebutkan tadi, semua yang kita sampaikan bukan narasi, bukan opini. Nah, tentu ini kita lakukan penelusuran sebagaimana amanat undang-undang informasi publik. Lembaga badan harus menyiarkan ke masyarakat luas. Semua kita dapat mengakses. Pertanyaan Mbak tadi, bahwa perguruan tinggi ini menurut informasi yang STIPH sendiri expose, itu berdiri di tahun 2019. Beroperasi di Jawa Barat, di Kota Depok. Ya. Mungkin untuk mengetahui juga nggak Bang, orang-orang yang terlibat dalam jual beli ijazah ini ada berapa gitu segala macam. Apakah rektor juga ikut terlibat? Seperti apa? Dan apakah susunan organisasi bukan organisasi? Ya. Jelas nggak Bang? Jadi begini ya Mbak, kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Kita semua punya hak dan kewajiban, apalagi kewenangan. Yang berwenang untuk itu Mbak, biar nanti LLDT-nya sendiri yang akan melakukan penelusuran, observasi mendalam, pihak mana saja yang terlibat dalam praktik dugaan mafia pendidikan di perguruan tinggi ini. Seperti itu. Tentu kan ada di sana sepintas akademikanya. Nah, nanti akan ditelusuri. Nah, itu kewenangannya ada di lembaga ini, LLDT Jawa Barat. Kira-kira begitu, Mbak, teman-teman. Fakta-fakta yang abang temukan itu bersama tim Bang, itu abang peroleh itu dari mana Bang? Apakah dari DIKTI atau dari mana Bang? Ya, sebagai warga negara yang baik, yang melangkah berdasarkan amanat undang-undang dan tunduk kepada aturan hukum yang berlaku perundang-undangan di negara kita. Tentu saya sebagai pelapor sama teman-teman yang sudah duluan pulang ke Jakarta dari IPAR tentu mempunyai data. Data yang kuat secara hukum. Dan sudah kita serahkan semua lengkap di situ. Perolehan ijazah tadi yang kita sebutkan tadi ada di situ. Transkrip nilai yang kita sebutkan tadi, siapa namanya, siapa yang menandatangani, kita sudah berikan semua ke LLDT. Namun untuk mengekspos keluar, lagi-lagi sebagai warga negara yang tunduk kepada aturan hukum, kita nggak berwenang untuk menyampaikan ke publik. Kita menghormati semua pihak di sini. Maka kita juga menyerahkan sepenuhnya sebagaimana amanat, tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan kepada LLDT agar bekerja maksimal mengungkap ini. Itu harapan kita. Dan besok penguatan-penguatan kepada LLDT Jawa Barat, kita akan juga lakukan hal yang sama. Pengaduan dan laporan resmi ke Ombudsman dan lembaga-lembaga terkait. Besok nanti akan kita berikan pemberitahuan ke teman-teman media. Bang, ada indikasi jual beli jasa berarti ya Bang ya? Jadi pertanyaan seperti itu Mas, ketika tidak diselenggarakan amanat pasal 46 tadi, tidak kuliah ya, baik secara Zoom atau tatap muka, daring, luring, tapi tiba-tiba mendapatkan ijazah, itu namanya apa Pak? Untuk menjawab, kami sudah serahkan bukti transfer. Berarti ada pembayaran dari mahasiswa tanpa menikmati, saya mengatakan bahasa menikmati, ilmu-ilmu yang diselenggarakan oleh universitas. Tidak dinikmati ilmu itu, hanya menikmati selembar kertas dan selembar transkrip nilai. Satu ijazah itu berapa Bang? nilainya Bang? Nah ini, kalau soal ini maaf ya, ini kan ranahnya sudah masuk, ini beda lagi ranahnya. Ini nanti bisa berpotensi masuk ke pasal 363, kalau tidak salah pasalnya, itu nanti di dalam kewenangannya. Tentu ada, nominal itu ada. Dan kita sudah serahkan. Bukti-bukti transfer sudah kita serahkan. Untuk hukum mungkin akhirnya kan baru dibawa ke DIKTI, akan dibawa nanti rencananya ke kepolisian. Ya, jadi kan seperti saya bilang tadi, ini kan ranahnya sesuai prosedur-prosedur yang kita bilang tadi, kita harus taat dan tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di negara kita. Hal-hal seperti ini yang terjadi ini kan dilaporkan ke LLDT masing-masing seluruh wilayah Indonesia. Nah kebetulan ini lokusnya ada di Kota Depok, STIHP pelopor bangsa ada di wilayah Jawa Barat, kita laporkan ke sini. Nanti apapun nanti hasilnya, itu kan ada di situ diatur kewenangannya.
Di antaranya Mas, itu bisa melakukan penghentian operasional. Itu diantara salah satu konsekuensi daripada praktik-praktik seperti ini. Dan ada lain lagi. Nah, dari situ bisa juga nanti ke ranah pidana. Berpotensi ke arah sana, tapi kita tidak membicarakan itu dulu. Teman-teman media, mohon sama-sama kita kawal perjalanannya. Semoga LLDT Jawa Barat bisa memproses sesuai harapan masyarakat. Terima kasih ya, teman-teman. Ya, udah nih. Tadi udah saya jelaskan ke Bapak. Ya, terima kasih.